Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita akan melanjutkan membahas materi gelombang, khususnya gelombang stasioner. Materi fisika kelas 11. Gelombang stasioner disebut juga dengan gelombang berdiri atau gelombang tegak. Gelombang stasioner adalah perpaduan atau interferensi dua gelombang yang mempunyai frekuensi, cepat rambat, dan amplitudo yang sama besar, namun merambat dalam arah yang berlawanan. Gelombang stasioner itu terbagi atas dua. Ada gelombang stasioner ujung bebas dan ada juga gelombang stasioner ujung terikat. Apa bedanya? Jika gelombang stasioner ujung bebas, jika ada sebuah tali, salah satu ujung tali itu kita ikat dengan sebuah besi, di mana ujung itu kita beri ring. Jika salah satu ujung yang lainnya kita getarkan, maka ujung yang terikat ini pun ikut bergetar. Sementara gelombang stasioner ujung terikat, salah satu ujungnya kita ikat kuat dengan sebuah besi, kemudian salah satu ujung lainnya kita getarkan, maka ujung yang terikat itu tidak ikut bergerak. Sekarang kita lihat dulu gelombang stasioner ujung bebas. Pada gelombang stasioner ujung bebas, ini disebut dengan ujung bebas, ini disebut dengan ujung datang, dan ini disebut dengan ujung pantul. Ini ujung pantul dan ini ujung datang atau ujung bebas. Persamaan stasioner untuk ujung bebas itu adalah Y sama dengan 2A cos kx kali sin omega t. Sementara persamaan amplitudo stasionernya itu adalah 2A kali cos kx. Jarak perut dari ujung pantul yang mana disebut perut? Yang disebut dengan perut adalah yang mempunyai amplitudo terbesar. Ini perutnya, ini disebut perut, ini perut dan perut. Ini disebut dengan perut pertama, ini perut kedua, perut ketiga, perut keempat, dan seterusnya. Nah, jarak perut dari ujung pantul ini dapat dirumuskan dengan XP sama dengan 2N lambda per 4. Jika ini perut pertama, maka N yang kita masukkan dalam persamaan ini adalah 0. Jika ini perut kedua, maka N yang kita masukkan dalam persamaan ini adalah 1. Dan begitu juga seterusnya. Kemudian jarak simpul dari ujung pantul. Nah, ini ujung pantul, berapakah jarak simpulnya? Jarak ini. Maka dapat dirumuskan dengan 2N tambah 1 lambda per 4. Jika ini adalah simpul pertama, maka N yang kita masukkan dalam persamaan ini adalah 0. Jika ini simpul kedua, maka N yang kita masukkan dalam persamaan ini adalah 1. Dan begitu juga seterusnya. Sekarang kita lihat gelombang stasioner ujung terikat. Persamaan gelombang stasioner ujung terikat itu adalah 2A sin kx cos omega t. Persamaan amplitudo stasionernya adalah 2A sin kx. Berapakah jarak perut dari ujung pantul? Nah, jika ini adalah perutnya, perut yang dekat dengan besi ini disebut dengan perut pertama, ini perut kedua, perut ketiga, dan seterusnya. Jika ditanya berapakah jarak perut ini dengan ujung pantul, maka dapat dirumuskan dengan 2N tambah 1 lambda per 4. Tetapi jika ini perut pertama, maka N yang kita pakai adalah 0. Jika ini perut kedua, maka N yang kita masukkan dari sini adalah 1. Dan begitu juga seterusnya. Jarak simpul dari ujung pantul. Simpul itu adalah yang mempunyai amplitudo terkecil. Nah, jika ini disebut dengan simpul, ini juga disebut dengan simpul. Ini disebut dengan ujung bebas, dan ini adalah ujung pantul. Kalau ditanya berapakah jarak simpul ini dengan ujung pantul, maka dapat dirumuskan dengan 2N lambda per 4. Yang simpul pertama yang paling dekat dengan ujung pantul, maka N yang kita pakai adalah 0. Tetapi jika simpul ini yang kedua, maka N yang kita masukkan dalam persamaan ini adalah 1. Berarti 2 kali 1 lambda per 4. Apa kesimpulan persamaan gelombang stasioner? Tadi kita sudah belajar persamaan gelombang stasioner ujung bebas dan ujung terikat. Secara sekilas persamaannya hampir sama.
Dia pakai 2A, sama-sama 2A, ada KX dan ada omega T. Bagaimana caranya kita mengingatnya? Untuk menentukan persamaan ini, apakah ujung bebas atau terikat, maka kita perhatikan cosnya. Jika cosnya itu berteman dengan T, maka ia adalah ujung terikat. Tetapi jika cosnya itu berteman dengan X, maka itu adalah persamaan ujung bebas. Kita perhatikan di sini. BS sama S, T dengan T. Kita lihat cosnya ini. Cos berteman dengan X, maka ujung bebas. Jika cos berteman dengan T, maka dia adalah ujung terikat. Bagaimana menentukan ini persamaan amplitudo stasionernya? Perhatikan X-nya. X-nya berteman dengan siapa? Kalau X-nya ini berteman dengan cos, berarti kita pakai 2A cos KX. Itulah persamaan amplitudo stasioner. Kalau ini X-nya yang kita pakai, berarti 2A sin KX untuk persamaan amplitudo stasioner ujung terikat. Kemudian, bagaimana menentukan perbedaan jarak pedut pada gelombang stasioner ujung bebas dan ujung terikat? Rumusnya untuk jarak purut dan jarak sempul selalu 2n lambda per 4, 2n lambda per 4. Ini juga 2m lambda per 4, 2n lambda per 4. Tetapi salah satunya ada yang tambah 1. Nah, bagaimana cara mengingatnya? Perhatikan gambarnya ini. Jika ini gelombang stasioner ujung bebas, gelombang pertama yang ditemui di sini siapa? Perut. Kalau perut berarti cukup 2n lambda per 4. Kalau jarak simpulnya berarti 2n tambah 1 lambda per 4. Bagaimana persamaan untuk panjang perut pada gelombang stasioner ujung terikat? Perhatikan juga. Di ujung ini siapa yang pertama? Simpul. Kalau simpul yang pertama, persamaannya cukup 2n lambda per 4. Tetapi kalau jarak perutnya baru ditambahkan 2n tambah 1 lambda per 4. Sekian saja pembahasan kita tentang gelombang stasioner. Semoga kamu bisa memahaminya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.